Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecilia Indapsari dengan NIM 2101106110039. Langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kendala-kendala, faktor serta lingkup sosial masyarakat yang ada pada inovasi pendidikan. Yang pertama, kendala-kendala yang mengakibatkan pada inovasi pendidikan, yakni perkiraan yang tidak tepat. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, keuangan yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Yang terakhir, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Untuk menghindari hal-hal tersebut dan agar berubah terutama sikap maupun perilaku terhadap perubahan pendidikan yang akan dikembangkan, maka pembaharuan itu diharapkan dapat berhasil dengan baik, sehingga guru, orang tua, siswa maupun masyarakat harus dilibatkan. Seperti terjadinya resistensi atau penolakan terhadap pelaksanaan suatu inovasi pendidikan. Misalnya, penolakan para guru tentang adanya perubahan kurikulum dan metode belajar, sehingga perlu kiranya masalah tersebut untuk dibahas. Yang kedua, faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan, yakni 1. Guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Guru harus pandai membawa siswanya untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu, penguasaan materi, metode yang diajarkan, hubungan antar individu itu terlibat dalam proses pendidikan. Dengan demikian, dalam pembaharuan keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan hingga evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan untuk inovasi pendidikan. Yang kedua, siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan dari perubahan itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapan, siswa perlu dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga dengan cara mengurangi resistensinya. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga kurikulum menempati tempat yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, pembaharuan kurikulum harus sesuai dengan kurikulum yang sebelumnya diikuti. Yang keempat, fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bisa diabaikan dalam proses belajar mengajar. Fasilitas tentunya hal yang sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi yang akan diterapkan dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, perlu diperhatikan fasilitas apa saja yang akan dipersiapkan. Yang terakhir, dana. Dana termasuk hal yang tidak dapat diabaikan, khususnya pada kelangsungan inovasi pendidikan yang akan diterapkan. Karena tanpa adanya dana, kegiatan apapun, mulai dari planning hingga proses belajar mengajar sampai dengan pelaksanaannya, semuanya akan terkendala. Yang terakhir, lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang secara tidak langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa pada dampak negatif maupun positif. Penerapan inovasi harus melibatkan masyarakat. Tanpa melibatkan masyarakat, tentu pendidikan akan terganggu. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah usaha perubahan pendidikan yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur di dalamnya, seperti guru dan siswa. Di samping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak terletak pada dua faktor saja, melainkan dukungan dari masyarakat serta kelengkapan dari fasilitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.